Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Audio Bapak terdengar nggak ini? Waalaikumsalam. Kedengaran Pak? Oke, terima kasih. Di sini sudah hadir ada Andika Kurniawan Adi, Arya Dilla, Indria Agustina, Farhan, dan Angga Arya. Ini sudah semuanya belum ya? Sepertinya sudah ya. Belum. Ada yang belum hadir. Ini kalau di grup ada. Si Dava belum, Pak. Dava belum ya. Oke, sambil menunggu yang lain. Di sini di grup ada 8 peserta. Yang join di sini ada 7, berarti 6, masih 2 orang ya. Siapa nih? Waduh, nggak ada namanya lagi. Arya Dilla sudah, Indria, Angga, Farhan, SZ ini siapa? SZ nggak ada fotonya. Oke, ya nggak apa-apa ya. Sambil menunggu yang lain. Mungkin silakan mengisi absensi dulu di Vclass. Apakah sudah bisa diakses untuk absensinya? Silakan dicoba dulu mengisi absen. Ya, mungkin sambil menunggu yang belum join. Absensi, sistem operasi, daftar hadir. Oh, ada passwordnya ya? Iya, ada passwordnya. Oh ya, ada passwordnya. Di sini Bapak langsung kasih aja passwordnya. Silakan Bapak beri waktu 1-2 menit untuk mengisi absensi ya. Untuk passwordnya sudah ada di chat Zoom. Silakan mengisi absen dulu. Mungkin sambil menunggu yang lainnya join. Ya, kalau sudah absen semua, nanti baru kita mulai. Oh, di grup ada 8, berarti 7 ya. Oh ya, berarti tinggal Dava aja nih yang belum join. Dava ini delapan belas ya. Berarti Indria dan Angga nih. Temannya Indria dan Angga ya. Kemana Davanya? Belum ada kabar. Kurang tahu, Pak. Oke. Untuk KKN-nya sudah selesai ya? Kalau saya belum, Pak. Soalnya Lampung Timur telat dapat surat, Pak. Jadi perpanjang. Terakhir kapan? Ya, Pak, sama, Pak. Belum selesai juga, Pak. Kalau dari sesuai jadwal kita kan mulai dari tanggal 10, Pak. Jadi perkiraan tanggal 19 kita baru selesai. 19 September. Iya. Oh ya, oke. Ini lagi di lokasi berarti ya? Iya, lagi di itu kegiatan KKN juga, Pak, sekarang. Iya, Lampung Timur di mana KKN-nya? Indria? Gimana, Pak? Di mana Lampung Timurnya KKN-nya? Di Labuan Maringgai, Pak. Bukan di kampung sendiri ya, bukan ya? Enggak, Pak. Soalnya Enggak ya? ngikut paling banyak paling banyak mahasiswanya. Nah, di Labuan Maringgai itu ada 2, jadi digabung jadi 1 gitu, Pak. Oke. Ya, semoga lancar ya seluruh kegiatannya. Tetap jaga kesehatan. Ya, makasih, Pak. Ya. Begitu juga dengan Kurniawan Adi juga. Semoga lancar aktivitasnya dan bisa mengikuti perkuliahan lagi kalau sudah selesai ya dengan normal. Ya, mungkin kita mulai saja. Oh ya, Bapak lupa nge-share video-video pertemuan ya bagi yang KKN, takutnya
Takutnya ketinggalan ya. Tapi saya lihat sudah mengerjakan tugas semua nih. Alhamdulillah. Oke. Jangan lupa yang lagi KKN tugas-tugasnya tetap ikut dikerjakan ya. Di sini ada tugas pertemuan 2. Sudah 6 orang. Ada 1 yang belum. Siapa yang 1? Mungkin Dava yang belum ya. Oh iya, Dava yang belum. Yang lainnya sudah. Pertemuan 3. Pertemuan 3 ada tugas juga. Pertemuan 3 nggak ada tugas ya. Oh, ada tugas mandiri pertemuan 3. Tugas mandiri pertemuan 3. Nah, ini sudah 5 orang nih. Ada 2 orang yang belum. Ini jangan lupa nih. Oh, sudah lewat ya waktunya. Tapi nggak apa-apa, tetap boleh dikumpulkan ya. Nggak apa-apa, masih bisa. Dava dan Andika. Nah, ini jangan lupa nih, Andika dikerjakan masih bisa. Nggak apa-apa telat daripada kosong nilainya, nanti silakan menyusul tugasnya. Oke. Ini malah yang KKN malah udah ngerjain semua nih. Oke. Bapak belum lihat sih tugasnya bagaimana ya. Bapak harap sesuai dengan harapan ya. Kemudian, nah ini hari ini kita seperti Bapak katakan kemarin ya, Bapak salah share di kelas, di WA group ya. Untuk kelas ini kita hari ini akan ada pengambilan nilai kuis ya. Sudah bisa dilihat di kelas, namanya kuis 1. Nanti passwordnya Bapak berikan ya. Ini kalian bebas mengerjakannya kapan saja. Tapi hari ini akan ditutup sampai pukul 23.59 ya. Jam 12 malam nanti tutup. Jadi silakan diatur waktunya kapan untuk mengerjakan. Durasinya adalah 40 menit. Jumlah soalnya 30. Ya, materi diambil dari pertemuan 1 ya. Di ini ada di V-Class pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini ya, pertemuan 4. Ya, itu terkait kuisnya. Nanti ada, bisa dilihat di sini akan ditutup pada pukul 12 malam ya. 11.59. Ini ada passwordnya. Passwordnya nanti Bapak share lah, lupa passwordnya juga. Ya, nanti silahkan dikerjakan setelah perkuliahan. Nah, materi hari ini kita mungkin hanya kurang lebih 1 jam saja. Nggak sampai selesai ya, hanya menyampaikan materi. Hari ini kita akan membahas terkait partisi dan juga ya beberapa cara melakukan partisi ya, dan juga install Linux. Nah, ini sebenarnya materinya gampang, bisa kalian browsing saja. Ya mungkin Bapak hanya menyampaikan sebagai pembuka saja biar kalian lebih mudah memahaminya terkait materi tentang partisi dan juga install sistem operasi Linux. Karena sudah pertemuan 4 ya, pastinya sudah pernah melakukan instalasi sendiri-sendiri ya. Tapi mungkin yang perlu dibahas adalah terkait partisi sistem operasi Linux. Ya mungkin kita langsung saja ke demo ya. Jadi mengapa kira-kira partisi ini untuk apa nih tujuannya nih? Ada yang tahu nggak? Mengapa kok kita lakukan partisi ini? Biasanya untuk keperluan apa nih? Ada yang menyampaikan pendapatnya tentang partisi? Untuk mengelola hard disk gitu bukan? Mengelola hard disk. Ya, biasanya Iya, jadi dibagi-bagi gitu ya dibagi ya. size-nya. Iya.
Pernah melakukan partisi, Andika, Pernah, Pak. Pernah. di Windows Biasanya atau kalau di... ya Windows. Nah, ya. Bagi berapa partisi? Kalau di Windows gimana caranya? Kalau di Windows sih sebelum install Windows-nya itu biasanya. Ya, sebelum install ya. Kalau sesudah Iya, install juga bisa ya di Windows ya. bisa. Bisa ya. Relatif Iya. lebih mudah. Nah, di sini karena kita akan banyak berinteraksi dengan Linux. Kalau di Linux sudah pernah saat kemarin install OS Linux-nya melakukan partisi juga apa gimana? Enggak, saya Enggak, langsung aja. langsung Iya, aja ya. pakai hard disk lain, iya. Oke, jadi ada 2 hard disk ya. Ya, Iya. oke. Ya, seperti itu ya. Biasanya kita biasa melakukan partisi untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Memisahkan misalkan sistem dengan data, data dengan data lainnya, ya itu tentu saja untuk keperluan masing-masing ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kalau kita ingin melakukan partisi di sistem operasi Linux. Nah, di sini mungkin Bapak mulainya dengan cara yang rumit dulu ya. Nah, sebenarnya ada cara mudahnya, tapi kita coba dengan cara yang rumit dulu. Ya, bukan rumit sih, sebenarnya gampang juga, hanya saja ini bukan cara yang sederhana ya. Ada cara lebih mudahnya maksudnya. Nah, jadi di sini Bapak sudah share screen terminal ya, semoga sudah terlihat. Nah, di sini untuk melakukan partisi, nah, kita tentu saja harus melihat dulu ada partisi apa saja nih di komputer kita ya. Oke, mungkin sebelum ke terminal Bapak ingin melihat dulu di materi kita di Vclass sebenarnya sudah Bapak berikan beberapa link terkait partisi ya. Nah, ini kalau kalian lihat di sini di pertemuan 4 ini ada beberapa materi. Ya, materi ini bisa diakses jika kalian sudah mengerjakan tugas mandiri pertemuan 3 ya. Jadi kalau belum, kerjakan dulu baru bisa mengerjakan kuis nanti. Yang tadi Bapak lupa ya. Jadi kalian belum, kalau yang belum nongol kuisnya, pasti dia belum mengerjakan pertemuan 3. Nah, oke, ini zoomnya sudah ke-record tadi ya. Nah, ini ada beberapa materi terkait partisi, kita coba buka. Ini untuk melakukan mengecek partisi ya. Bagaimana kita melihat partisi kita. Jadi sebelum melakukan partisi, misalkan kita sudah menginstal ya tadi seperti Andika, kita ingin lihat nih partisi di sistem operasi kita itu seperti apa di Linux kita ya. Nah, di sini ada beberapa cara dituliskan, ada 9 perintah ya, 9 command untuk cek partisi hard disk dan disk space di Linux. Ini ada banyak, ada fdisk, ada sfdisk, ada cfdisk ya, jadi tinggal diklik aja cfdisk itu di terminal ya. Ada parted, ada df. Oke, df ini bukanlah untuk partisi tapi hanya menampilkan rincian tentang sistem yang terpasang. Oke, mungkin sambil kita coba saja ya, langsung ketikkan saja df gitu ya. df ini menampilkan apa nih? Nah, ini partisinya ya, hanya menampilkan seluruh partisinya. df min a dan oke, df min a bisa juga, atau df min h. Nah, ini partisinya bisa dilihat seperti itu ya, ada perintah namanya df tadi. Sebentar ya. Oke, ada sedikit gangguan ya. Oke, kita lanjut lagi.
ke ini ada lagi perintah PYDF. Ya, kalian bisa langsung ketik saja di terminal PYDF gitu ya. Nah, ini untuk mengecek partisinya. PYDF. Wah, dia harus install dulu nih, sudo apt install PYDF. Ya, kalian bisa install aja PYDF. Ya, ada banyak cara ya untuk mengecek partisi. Nah, ini kita lihat kalau PDF apa yang ditampilkan gitu ya. Nah, nanti tinggal pilih aja sesuai kebutuhan masing-masing apa. Yang 9, salah satu dari 9 komen tadi. Coba saya coba PDF. Apa yang ditampilkan? Nah, ini ya. Oke. Ya, ini ada 230 giga. Oh, jadi dia hanya menampilkan yang di ini ya, di sistem ya. Bapak ada 2 harddisk, harddisk satunya nggak kebaca nih. Ini kalau pakai PYDF ya. Kita coba cari yang lain. Ada LS BLK, kita lihat. LS atau tadi ada optionnya ya? Nggak ada ya, optionnya nggak ada. LS BLK. Nah, kalau dipakai ini dia terlihat nih. Ada 2 harddisk ya. Harddisk biasanya dimulai dari SDA, ini harddisk yang pertama, lalu harddisk keduanya SDB. Nanti ada misalkan ada eksternal, ada SDC, ada SDD, nah gitu itu menandakan harddisk. Nah, ini Bapak di laptop Bapak ada 2 buah harddisk. Kalau pakai perintah LSBLK tadi ya, terlihat ada SDA, ini ukurannya 250 giga. Partisinya ada 3, ya ini untuk bootingnya, lalu ada ini untuk SDA 2 apa nih. Lalu ada rootnya ini ada 230 giga. Nah, kemudian harddisk yang kedua ini yang berisi Windows. Ini ada 500 giga ini ya, harddisk Bapak. Tapi di sini terbacanya 465,8 giga. Nah, ini harddisk yang kedua. Nah, jadi menggunakan perintah tadi kita bisa ngelihat harddisk kita ya. Partisinya ada ini, ada beberapa ini. Nah, ini C Windows-nya 100 giga, ini datanya 368 giga. Nah, ini di harddisk yang kedua. Atau mungkin nanti ya Bapak coba ambil flash disk ya. Kalau flash disk terbacanya apa gitu ya. Oke, sekarang Bapak sudah ambil flash disk nih ya. Ada flash disk. Bapak coba sambungkan di sini. Dia terbaca nggak kalau flash disk? Atau kalian punya hard disk ya, nanti bisa silahkan dicoba. Di sini ada perintah tadi LSBLK ya. Nah, ini ya terbaca flash disk ya, SDD ya. SDD 1 untuk flash disk ya, ini 16 giga ya, terbacanya 14,3 giga. Oke, seperti itu. Mohon maaf Pak, ini share screen-nya di saya nggak ada Pak. Oh ya, belum tampil ya. Ya. Sorry. Nah, ini. Oke, sudah terlihat? Sudah ya. Nah, ini jadi ini ya kalau kita pakai perintah tadi LSBLK tadi. Nah, ini ada ini harddisk pertama, harddisk kedua. Nah, ini flash disk yang baru Bapak
tambahkan tadi ya. Nah, yang perlu kita tahu ya ini ya SDD, ini flash disk ya. Ini ukurannya, lalu ini lokasinya ya. Kemudian ini kok nggak ada namanya, mungkin ini belum di format ya. Coba ini kalau dibuka apa nih? Nah ini masih kosong ya, belum dikasih nama berarti. Oke, nggak apa-apa. Kemudian kita lanjut lagi ke materi tadi. Nah ini ada 9 ya, masih ada 2 lagi, ada BLKID. Kita lihat kalau BLKID apa nih tampilnya. BLKID. Nah ini hanya menampilkan apa ini? BLKID. Oke. Oke, kita baca kalau BLKID ini untuk apa nih? BLK ini mencetak perangkat blok ya, partisi dan media penyimpanan atribut seperti jenis UID sistem. Tidak melaporkan ruang. Oh, dia tidak melaporkan ruang partisi, dia hanya melaporkan UUID ya, dan tipenya. Nah, di sini yang dibaca adalah apa tadi? BLKID dev5, UID-nya ini, tipenya X4. Nah, itulah ya. Kita coba yang lain lagi. Sepertinya yang paling enak tadi yang LSBLK tadi ya. Kalau HW info, informasi hardware, tujuan umum dapat digunakan untuk mencetak disk dan partisi umum tidak mencetak rincian tentang sisa partisi, setiap partisi. Oke, HW info. Nah, ini kita coba copy aja nih. HW info block short. Oke, kalau kita cek. Nah, ini ya. Ini SDD. Nah, ini lengkap juga, enak nih bacanya nih. SDD ini untuk flash disk ya, merek SanDisk Ultra. Lalu hard disk yang kedua ini SDB. Ini ada WD, merek WD ya. Yang Bapak ini serinya ini. Lalu kemudian SDC ini apa ini? Generic multicard. Nggak tahu ini kalau SDC. Lalu ada SDA. SDA ini hard disk utamanya ya, yang saat ini kita gunakan terinstall Linux, yaitu Samsung SSD 860. Nah ini enak juga nih. HW info block short ini ya. Ini partisinya juga terlihat, flash disknya partisinya 1, lalu yang SDB-nya partisinya ada 3 ini. SDB 1, 2, 3, lalu SDA-nya ada 3 partisi juga. 1, 2, dan SDA 5. Oke. Nah, seperti itu menggunakan HW info. Nah, kita sekarang kan sudah lihat nih masing-masing ada yang terkoneksi ya, penyimpanan kita, hard disk kita. Nah, kita bisa gunakan perintah ini. Ya, selanjutnya kita akan melakukan partisi. Nah, untuk melakukan partisi ya kita harus tahu nih yang mau kita partisi yang mana. Nah, ini misalkan saya mau partisi yang SDB, ya nanti gimana caranya ya, kita lihat. Nah, kali ini yang akan saya contohkan adalah melakukan partisi pada flash disk ya. Melakukan partisi pada flash disk. Karena takutnya kalau ngotak-atik hard disk nanti datanya hilang gitu ya. Jadi kalian kalau mau nyoba partisi juga silakan coba pakai flash disk atau gunakan hard disk kalau masih ada hard disk yang kosong, atau kalau nggak ada data penting ya nggak apa-apa kalau mau coba-coba ya untuk melakukan partisi. Oke, langsung kita coba aja. Kita coba melakukan partisi. Kali ini saya akan mencoba melakukan partisi flash disk ya. Berarti saya gunakan nanti perintah namanya, salah satu cara ini ya. Ada perintah namanya fdisk. Lalu kita tadi kan sudah, kita cek dulu ya, df-h. Ya, di sini. Nah, ini yang kita butuhkan ya. Pertama kita cek df-h. Nah, ini yang kita butuhkan adalah ini nih. Flash disk kita nih.
SDD 1, lalu 15 GB. Nah, ini yang kita perlukan alamat ini nih. Kita copy aja agar tidak salah melakukan partisi ya. Lalu saya clear lagi. Saya masuk perintah fdisk, lalu minus bukan alamat tadi, alamat yang ingin kita format atau kita ingin partisi ya. Nah, seperti ini. Jadi fdisk spasi /dev/sdd1. Nah, ini alamat storage kita. Ini flash disk kebetulan ya. Nanti kalau kalian pasti beda lagi, tapi dicek aja pakai df-h tadi, nanti alamat flash disknya apa. Jangan salah ya. Jadi kalau sudah, kita langsung enter saja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu. Oh, ini apa? Cannot open. Oh iya, file dev-nya ini harus diakses menggunakan sudo ya. Jadi sebelum kita melakukan partisi, berarti kita harus login sebagai sudo dulu atau sebagai root. Oke, ini saya pendekin ya biar nggak terlalu panjang. Nah, ini kita cek lagi tadi, kita ulang ya, df-h. Kita cek yang mau kita partisi yang mana, ini ya, 15 GB. Nah, kalau sudah, kita clear lagi. Lalu fdisk spasi dev spasi sdd 1. Nah, ini flash disk. Nah, sekarang kita sudah masuk ke flash disk kita dan siap melakukan partisi. Nah, untuk melakukan partisi menggunakan fdisk ini ada perintahnya, kita bisa ketikkan M ya di sini ya. Kita bisa ketikkan M ya untuk melihat perintah-perintahnya ada apa saja itu ya. Nah, ini kalau kita lihat perintahnya ada A, ada B untuk edit nested BSD. Nah, yang kita butuhkan ini ada beberapa ya, hanya ada del untuk menghapus, lalu F untuk melihat yang belum dipartisi ya, L ini untuk melihat types-nya, lalu untuk membuat partisi baru ada N, kalau P untuk melihat partisi. Nah, ini kita coba saja yang P ya, P untuk melihat partisi. Jadi di flash disk kita ini ada partisinya enggak gitu ya. Kita P. Nah, ini sekarang kita sudah lihat. Nah, ini belum ada partisinya ya. Jadi hanya flash disk polosan saja, belum ada partisinya. Nah, sekarang kita ingin melakukan partisi. Berarti untuk melakukan partisi tadi ada perintahnya bernama N ya. Ya, jadi untuk melakukan partisi kita bisa gunakan N ya untuk menambahkan partisi. Ya, langsung kita ketik saja di sini N. Mana ya? N. Nah, ini ya. Kita N. Nah, lalu kita ingin partisinya apa? Jadi tipenya ada dua ya, ada primary, ada extended. Nah, yang perlu kita tahu di sini dia dibatasi hanya boleh 4 ya. 4 free. Jadi belum ada partisi. Kalau mau partisi kita dibatasi 4 partisi. Nah, kita coba buat satu partisi ya. Untuk membuat partisi, misalkan saya ingin membuat primary. Nah, primary berarti di sini saya P gitu ya. Saya enter. Nah, sekarang kita pilih, kita mau partisinya yang satu, nomornya 1 ya. Partisi number ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Saya pilih misalkan nomor 2 ya. Kalau nggak diisi dia secara otomatis nomor 1 nih. Defaultnya 1. Oke, misalkan saya isi nomor 2. Lalu first sector ini ya mulai dari 0 paling dasar ya. Dimulai dari ini 2048. Ini tidak usah kita isi agar dia mengambil dari posisi yang kosong dari paling dasar ya. Saat ini kita kosongkan. Nah, yang perlu diisi adalah yang last sector nih. Last sector ini artinya kita mau sebesar apa partisi kita, ukurannya. Misalkan karena saya 16 GB ya, saya coba 5 GB misalkan ya. Untuk menuliskan 5 GB ya plus aja 5 GB gitu ya. Kita enter. Nah, sekarang sudah berhasil sebuah partisi yang dengan nomor 2 ya. Tipe partisinya adalah Linux dan ukurannya adalah 5 GB, ini 4,7. Untuk mengeceknya kita cek aja P ya, ngecek partisi. Nah, sekarang sudah flash disk kita ini yang
16 GB ini sudah kita buat partisi dengan nomor 2 ya, P2, lalu ini ukurannya ada 5 GB, tipenya adalah Linux ya. Oke. Nah, kita ingin buat satu lagi misalkan. Untuk buat ya kita tekan N ya untuk new partisi. Saya ingin buat primary lagi berarti P. Nah, ini ada pilihan nomor 1, 3 atau 4 karena nomor 2 sudah kita buat ya. Misalkan nomor 4 gitu ya. Oke, bebas ya. Kalau ini first sektornya nggak usah diisi, last sektornya misalkan 8 GB gitu ya. Oke, saya enter. Nah, sekarang sudah berhasil nih membuat partisinya. Ya kalau kalian nanti pakai hard disk ya 100 GB ya plus 100 GB gitu ya. Untuk last sektornya, kalau first sektornya nggak usah diisi. Oke, kita lihat lagi P partisinya. Nah, ini sekarang sudah ada 2 buah partisi, yaitu SDD1P2 nomor 2 ya, ada P4 nomor 4. Ukurannya 5 GB dan 8 GB. Tipenya Linux. Nah, nanti misalkan kalian ingin merubah tipenya bisa juga nih. Kalau kita lihat perintahnya di M, help ya. Nah, untuk mengganti tipe ada perintah T ya. Kita tekan T untuk mengganti tipe partisi. Nah, ini kita coba tekan P saja, T ya. Type. Nah, partisi nomor berapa yang ingin kita rubah tipenya? Misalkan nomor 4 ya. Oke. Nah, ini nomor 4. Kemudian kita diminta untuk memasukkan kode heksadesimal dari tipe partisi yang kita inginkan. Nah, ini karena kita nggak hafal ya kita lihat aja. Ketikan L untuk melihat kode heksadesimal untuk tipe-tipe partisi. Jadi tipe partisi diwakili dengan kode heksadesimal ya. Untuk melihatnya kita tekan L. Nah, ini ada berapa ini? Ada banyak tipe partisi. Ya, nanti kalian mungkin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Mungkin yang akrab dengan kita ya ada FAT32 nih. FAT32 mana ya? Nah, ini FAT32. Ada lagi kalau yang sekarang ini ya Linux ya. Kodenya 883 tadi. ID-nya. Kemudian ini NTFS. Ini identik dengan Windows ya. NTFS. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan saya ingin berubah jadi FAT32 ya, tekan aja nih. FAT32 ini kodenya heksadesimalnya adalah B. Berarti kita ketik aja B. Kita enter. Nah, sekarang tipe partisinya tadi Linux ya, yang partisi 4 akan berubah menjadi FAT32. Kita cek lagi P untuk mengecek partisinya. Nah, sekarang partisi 4 sudah berubah menjadi FAT32 ya. Nah, misalkan yang ini juga ingin kita rubah ya, kita ketik aja T partisi 2 yang ingin kita rubah ya. Lalu kemudian kode heksadesimalnya apa, kita tekan L. Saya ingin merubah dia jadi misalkan apa nih? NetBSD ya, NetBSD A9 gitu ya. Nah, ini sekarang kita cek lagi. Nah, sekarang sudah berubah ya. Partisi yang nomor 2 ini sudah jadi NetBSD tipenya, kode ID-nya A9. Lalu yang P4 ini sudah menjadi FAT32. Nah, itu cara melakukan partisi. Nah, tapi ini pada tahapan ini kita belum, flash disk kita belum benar-benar dipartisi ya. Kita masih memodifikasi. Ya, kalau kita sudah selesai, ya ada perintah lagi. Nanti kita lihat helpnya untuk menyimpan settingannya atau menerapkannya ya. Kita ada di sini namanya write table to disk and exit. Jadi settingan table kita tadi, partition table tadi kita terapkan dengan menekan tombol W ya. Nah, ini kita coba kita terapkan partisinya. Oke. Ya, di sini partition table has been altered. Fail to add partition to system, invalid argument. Nah, ini gagal ya. Ya, nanti kalian bisa coba lagi, nanti mungkin pakai hard disk bisa dicoba. Pada intinya langkah-langkahnya seperti itu tadi. Jadi kita bisa lakukan partisi menggunakan fdisk. Kemudian kalau sudah selesai settingannya kita simpan
menggunakan perintah W. Ya, seperti itu untuk melakukan partisi di sistem operasi Linux menggunakan terminal. Ya, jadi penting menggunakan terminal karena suatu saat kita misalkan aksesnya hanya menggunakan terminal ya ke server, kita ingin partisi. Nah ini kita nggak ada GUI-nya, ya itu kita bisa melakukan partisinya di sini, di menggunakan terminal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, nah ini flash disknya masih terbaca di sini, gagal ya. Saya coba copot. Oke, itu cara yang menggunakan terminal ya. Dan masih banyak cara lain yang bisa kalian coba, hanya salah satu saja. Nah, yang paling gampang ini, mau coba share screen lagi. Kita bisa gunakan cara lain, yaitu menggunakan ini sudah 8 ya, Dava sudah masuk ya? Dia Saliani siapa? Dia Saliani. Sudah, Pak. Apa namanya Dia Saliani? Salah nama apa gimana? Oh iya, belum diganti. Oke. Gimana? Lagi KKN juga ya, Dava ya? Iya, Pak, baru hari ini selesai, Pak. Oh, baru selesai hari ini. Ya, berarti minggu depan Iya, sudah normal ya. Iya, Pak, sudah normal seperti biasa. Oh ya, tugas-tugasnya itu mumpung Bapak ingat jangan lupa dikerjakan. Masih ada waktu sepertinya, nggak apa-apa terlambat ya, Dava. Iya, Pak, baik, Pak. Maka saya kerjakan langsung, Pak. Oke. Nah ini kita akan coba menggunakan teknik yang lain untuk melakukan partisi. Jadi ada software bernama Gparted ya. Gparted. Caranya mudah ini. Ya tinggal buka, install aja, download ya, sudo apt Gparted gitu ya, apt install Gparted seperti biasa saat kita melakukan install. Lalu kita buka saja aplikasinya. Ini share screen-nya belum terlihat ya. Oke, share screen-nya terlihat nggak? Terlihat ya? Sudah, Pak. Ya, ini ada aplikasi Gparted. Nah, ini ya. Nah, ini hard disk yang ada yang ingin kita partisi. Jangan salah ya, kita pilih yang flash disk saja. Nah, ini flash disk. Nah, ini dia apa ini? Kita ingin partisi gimana caranya? Nah, ini harus kita unmount dulu sepertinya. Kita unmount. Lalu kita delete bisa nggak? Nah, kita delete dulu ya. Ini sepertinya masih ada settingan tadi pas partisi tadi belum selesai ya. Kita delete. Jangan lupa di OK, apply. Ini gampang ya. Kita close ya kalau sudah. Lalu kita new. Atau bisa juga dari sini ya. Dari sini device. Partition table. Will erase. Oh, will erase ya. Jadi dari sini aja langsung. Kita ulangi new, lalu kita ingin ukurannya berapa nih partisinya? 14.000 berarti. Taruhlah 8.000 ya. 8.000 8 giga berarti ya. Di sini kita pakai tipenya misalkan apa ini? Ada FAT32 coba. FAT32 labelnya data 1 partisi 1. Kita add
flash disknya kita partisi ya. Keren juga nih. Bisa nggak ya? Nah sisanya segini. Ini yang kedua FAT32 partisi 2 gitu ya. Bisa nggak ya? Kita add. Nah ini sudah ada 2 buah partisi. Kalau sudah oke, kita apply. Kita apply. Oke, nah ini sudah selesai. Searching. Kita tunggu. Nah ini seharusnya sudah ada nih. Bapak coba copot pasang lagi ya. Apakah terbaca atau tidak nih? Semoga terbaca nih. Masih terbaca ya. Ini partisi 1. Kita buka Explorer. Nah ini ada 2 partisi ya. Jadi flash disknya sudah Bapak partisi menjadi 2 buah partisi. Ya, jadi bukan hard disk saja yang bisa dipartisi nih. Flash disk bisa juga nih. Nah di sini ada 8 GB yang pertama. 8,4. Lalu yang kedua ada 6 GB. Oh 7 GB nih. Ini untuk yang kedua. Ya seperti itu ya. Nah itu untuk melakukan partisi menggunakan bisa disarankan menggunakan Gparted lebih mudah. Tapi kalau kalian pada kondisi tertentu harus menggunakan terminal ya harus cari tahu nih cara melakukan partisi menggunakan terminal. Bisa cara tadi fdisk tadi menggunakan perintah fdisk atau perintah-perintah yang lain. Tadi gagal nggak tahu kenapa itu gagal menggunakan fdisk. Kan harus dieksplor lagi. Nah itu untuk melakukan partisi di Linux ya ada beberapa cara. Partisi juga bisa dilakukan saat kita melakukan instalasi ya. Jadi misalkan saat kalian ini melakukan install sistem operasi Linux-nya, kalian bisa melakukan partisi juga sebenarnya. Di sini coba saya share ini virtual machine-nya. Ya, jadi saya sudah menginstal juga virtual machine ya, virtual box ya, virtual box. Ya ini virtual box. Nah ini Bapak sudah mencoba membuat server ya ini. Nah, untuk melakukan partisi juga bisa di sini nih. Kita coba aja kali ya sampai partisi tapi nggak sampai nginstal ya. Kita coba buat baru Ubuntu desktop ya. Ubuntu Linux ya. Nah ini hanya untuk nyoba aja. Kita next aja. Next dynamic ya. Next lagi. Oke, lalu saya cari masternya. Waduh, masternya ada nggak ya? Setting, kita ganti storage-nya. Kita ambil image-nya di mana nih? Semoga aja ada nih. Ubuntu server. Yang desktop ada nggak ya? Yang desktop ada location, data master, Ubuntu, Ubuntu. Nah ini ada ya Ubuntu desktop AMD 64. Nah kemarin Bapak baca ini AMD. Kenapa kok dia namanya AMD ya gitu ya?
Rupanya emang kalau yang ini kan yang 32 bit kan dia bacanya i386 gitu ya. Kenapa kok ini namanya AMD? Ya rupanya karena kalau yang 32 bit itu yang mengembangkan Intel ya. Kalau teknologi 64 bit prosesornya ini yang mengembangkan adalah AMD. Jadi di sini namanya AMD 64 ya, bukan i64 gitu ya. Karena yang mengembangkan adalah AMD. Tapi kalau yang masih 32 bit, jadi dia biasanya i386 ya, atau kalau nggak salah i386 ya. Jadi dia masih pakai i. Oke, kita lanjut saja, kita pilih. Nah, ini hard disknya kita oke. Kemudian kita coba start. Kita ingin memperlihatkan bagaimana partisinya, bisa nggak di sini ya. Bapak juga kemarin installnya nggak pakai partisi karena beli hard disk khusus. Jadi kita tidak melakukan partisi. Nah, kalau ini partisinya gimana nih di sini? Bisa nggak ini? Bapak juga belum pernah nyoba nih. Jadi partisi bisa dilakukan saat melakukan instalasi, saat sesudah install, atau partisi juga kita bisa lakukan terhadap eksternal kita. Nah, ini enaknya kalau pakai VMware ya, kita bisa nyoba-nyoba nih buat server. Nah, kalian nanti bisa ada di materi selanjutnya ya, menginstal beberapa aplikasi yang terinstall di server Ubuntu. Ya, jadi kalian harus install Ubuntu server, lalu nanti menginstal aplikasi di Ubuntu server, ya, misalkan Apache gitu ya, atau yang lainnya. Nah, itu kalian akses dari Ubuntu desktop kalian. Nah, itu untuk belajar membuat aplikasi berjalan di server ya. Nah, ini kita langsung saja install, tapi ini nggak sampai selesai, nanti kita coba sampai partisinya aja sudah gitu ya. Hanya ingin melihat partisinya seperti apa yang bisa dilakukan untuk melakukan partisi. Kita continue, sudah belum tadi ya? Install as super user ya. Jadi kita menginstal sebagai super user. Ini sudah continue. Continue ya. Nah, erase. Nah, di sini biasanya nih. This computer has no detected operating system. Jadi nggak ada di partisi ini, tidak ada operating system apa-apa, jadi aman. Sebenarnya bisa next aja nih. Tapi di sini kalau ingin meresize partisinya, kita pilih yang something else. Jadi kalau kalian ada Windows-nya, misalkan biar nggak pengen install dual boot gitu ya. Nah, ini harus pilih yang something else nih biar nggak kehapus. Something else. Nah, di sini ada 10 GB SDA ya, ini partisi Bapak yang pertama ya. Di hard disk yang pertama yang 250 GB, di sini disisakan kita space tadi di VMware-nya ya, di VirtualBox-nya 10 GB. Nah, ini yang kita perlu buat di sini apa ya? Kalau install now bisa nih. Kita ingin buat 2 partisi aja misalkan. Create-nya partisi. You have selected the entire device partition if proceed. Oh, go back. Untuk melakukan partisi berarti ini ya, plus ya. Nggak bisa ya. Kalau revert apa nih revert? Ini nge-hang ya. Oh. Agak berat juga nih ya. Nah, nanti bisa kalian lakukan partisi di sini biasanya. Nggak bisa ya. Kok nggak mau nih. Nggak ada yang mau dipencet nih. Waduh. Kacau ini.
Kambing makan cincau. Ini apa ya? Waduh, nggak bisa nih. Wah, gagal nih demonya nih. Oke, nanti bisa lakukan partisi di sini sebenarnya. Kita coba close dulu. Apa ini kendalanya nih? Show. Nggak bisa ya. Kita coba sekali lagi ya. Kalau gagal ya sudah. Kita coba sekali lagi. Kalau gagal berarti Tuhan belum mengizinkan. Ya, jadi sambil cerita ya, jadi di beberapa pertemuan ke depan, ya di mata kuliah ini kita berbasis project ya. Nah, nanti kalian ada beberapa project yang kita mungkin kalian bisa cari atau nanti bisa kita diskusikan kira-kira project apa yang bisa kalian kerjakan. Ya, tentu saja berkaitan dengan sistem operasi Linux ya. Nah, di beberapa pertemuan ke depan ada beberapa aplikasi yang cukup menarik ya yang perlu kalian install. Jadi persiapkan ada Ubuntu server. Jadi nanti kita akan menginstal beberapa aplikasi di server. Ya, untuk mendapatkan Ubuntu server ya silahkan di-download aja di web Ubuntu, cari aja Ubuntu server. Kalau yang selama ini kalian install kan yang sudah diinstal tuh yang desktop ya. Nah, silahkan coba Ubuntu yang server di-download. Nah, nanti kalau ingin langsung install server, silahkan install ya nanti servernya. Lalu nanti kita akan melakukan menginstal beberapa aplikasi yang berbasis server ya, seperti Apache, ada juga nanti Moodle ya, seperti vClass kita kan itu sebenarnya hanya Moodle saja yang diinstal di server Linux ya, jadi bisa diakses. Tapi servernya tentu saja kapasitasnya yang cukup besar. Nah, jadi ya mungkin kita bisa coba nanti membuat LMS misalkan ya. Bisa juga ya seperti vClass itu dan beberapa aplikasi berbasis server lainnya. Oke. Jadi siapkan Ubuntu server ya. Oke, saya langsung aja di sini. Next, continue, something else. Continue. Partition table. Pivotnya apa pivot? Nggak bisa ya. New partition table. Continue. Free space. Ya ini 10 GB ya. Lalu saya plus di sini. Misalkan 5.000. Loh. Kok kayak gini sih? 5.000, 5 GB ya. Jangan 5 GB lah, 8. Takutnya kekecilan. Agak susah ya. Ini harus 8 0 0 lah. Delete 8 0 8 0. Kacau ini. Kita ulangi. Ini error keyboardnya apa sih? Nggak beres. Oke, kita plus lagi, kita ulang ya. Harus sabar emang ini. Wah, ngehang lagi. Cocok. Oke, sepertinya belum mengizinkan. Ya ini ya, intinya kalian bisa partisinya di sini ya. Tadi memilih something else. Oke, cancel. Bisa nggak nih plus? Udah nggak bisa. Oke, ya nanti bisa dicoba sendiri lah ya.
Oke, mungkin itu materi kita hari ini ya terkait tadi apa melakukan partisi. Kita sudah coba tadi ada di website ini bagaimana melakukan partisi, mengecek dulu, kita cek dulu partisinya menggunakan salah satu dari 9 perintah ini, lalu kita bisa partisi menggunakan terminal. Tadi sudah kita praktekkan ya, meskipun gagal ya, nanti bisa dicari tahu dioprek-oprek lagi kegagalannya dari mana. Kita juga bisa gunakan Gparted ya, yang disarankan menggunakan Gparted karena dia lebih mudah, tapi harus menggunakan GUI. Nah, kalau kalian tidak ada akses GUI-nya nanti ya kalian harus gunakan terminal. Kemudian yang terakhir kita juga bisa melakukan partisi saat kita menginstal. Saat menginstal ya. Nah, tadi kita coba demokan tapi gagal, tapi di sini bisa dibaca nih untuk melakukan partisinya ya. Nah, di sini ada materinya di sini. Sudah Bapak carikan. Nah, secara manual. Nah, ini pilih something else ya. Kita tadi sampai sini. Ada swap ini untuk tambahan memori ya, khusus untuk yang RAM-nya kecil. Kalau RAM-nya besar ya nggak perlu swap. Home-nya 18 GB, lalu var 6 GB ya. Ini new partition tadi, kemudian klik continue. Nah, ini pilih partisi tadi yang kita coba di sini gagal ya. Nah, kemudian tinggal diatur saja ukurannya mau berapa. Nah, begitu. Nah, ini bisa diikuti nih langkah-langkah ini. Nah, ini contohnya kalau sudah di next. Nah, ini ada videonya juga di bawah. Nah, ini dia pembagiannya ini. Dia bagi hard disknya, home-nya 18 GB, bootnya 1 GB, ini 12 GB, X4, lalu var 6, swap-nya 2 GB. Nah, itu nanti ada pilihannya di sini. Bisa diikuti. Oke, mungkin itu materi kita hari ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, silakan dicek V-kelasnya. Bagi yang belum mengerjakan tugas-tugasnya, silakan dikerjakan. Ya, Bapak kalau ingat ya, Bapak ingatkan. Kalau enggak ya, resiko ditanggung penumpang ya. Oke, kemudian nah ini kita hari ini jadwalnya adalah kuis. Jadi kalian silakan kerjakan kuisnya. Ya, disarankan untuk mengerjakannya sekarang ya. Tapi kalau emang lagi ada kesibukan, kuis ini masih dibuka sampai nanti malam pukul 23.59. Jadi silakan kalian atur aja kapan mau ngerjakan. Nah, nanti untuk passwordnya ini Bapak kasih ya. Bapak share passwordnya adalah apa nih passwordnya ini ya. Passwordnya, oke sebentar ya. Bapak cek dulu passwordnya. Password. Oh, gimana nih? Password. Kalau nggak salah kuis 1 K16 ya. Ya, kuis 1 untuk kelas kurikulum 2016. Jadi kuis 1 K16. Ini Bapak cek lagi biar nggak salah. Ya, kuis 1 K16. Ya, Bapak kirim aja di chat. Untuk passwordnya adalah kuis 1 K16. Untuk password absensinya ini yang di atas ada 2M, 3Y, 4R. Bisa diakses di chat grup. Mungkin kalau Dava belum dapat tadi passwordnya, ini Bapak kirim ulang. Ada untuk absensinya ada 2M, 3Y, 4R. Jadi silakan dikerjakan. Baik, Pak. Ya, silakan dikerjakan sampai nanti malam ditutup ya. Tidak ada susulan ya untuk kuis ini. Nah, syaratnya dia mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Oke, nanti kalau ada kendala boleh disampaikan di WA grup. Oh ya, jadi kalau ada kendala apapun sampaikan di WA grup ya. Kalau bisa jangan japri. Tujuannya apa? Biar kalau ada yang mengalami kendala yang sama,
itu tinggal baca aja gitu, nggak usah tanya lagi. Kalau Japri kan cuman 1 orang gitu, takutnya ya menjawab pertanyaan yang sama berulang-ulang gitu. Oke, mungkin itu dari Bapak. Tidak ada yang mau ditanyakan terkait kuis. Ya, kuisnya pilihan ganda, jumlahnya 30. Ya, mudah kok, semuanya ada di materi yang sudah kita bahas di kelas. Kalau sudah mengerjakan tugas, pastinya bisa, nilainya bisa tinggi. Oke, di minggu depan tadi Bapak tolong disiapkan Ubuntu servernya. Kita akan menginstal beberapa aplikasi yang berbasis server ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa di WA Group ya. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi